Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah bertemu kembali untuk kajian hari Minggu. Kemarin melanjutkan tentang hari Sabtu, hari ke-7. Saya bacakan dulu. Kata Allah, faqala ta'ala, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'tuna fil sabti. Kata Allah, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat atau hari Sabtu. Ada diriwayatkan dari Muslim bin Abdullah daripada Sa'id bin Jubair dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah SAW menjawab apa perkataan para sahabatnya. Ditanya tentang hari ke-7. Rasulullah menjawab, hari Sabtu adalah hari makar dan tipu daya. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Rasulullah sampai demikian. Rasulullah menjawab, karena bangsa Quraisy telah melakukan makar dulu di Darun Nadwah. Qala ta'ala, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna Allah wallahu khairul makirin. Kata Allah, dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Nah, mereka memikirkan tipu daya dan Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Quran surat Al-Anfal 30. Tapi Rasulullah SAW tidak menamakan hari Sabtu itu hari makar, tapi Allah menamakan hari Sabtu itu hari ke-7 itu hari peristiwa 7 kaum 7 nabi. Nah, 7 kaumnya para 7 nabi. Jadi, kaum pertama itu kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, yang kedua kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Yang ketiga kaumnya saudara Nabi Yusuf alaihissalam, itu saudara-saudaranya, makarnya. Yang keempat kaumnya Nabi Musa, makarnya kaumnya Nabi Musa atau makarnya Firaun kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima adalah kaumnya Nabi Isa. Yang keenam gembong-gembongnya Quraisy, itu makar kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Yang ketujuh kaumnya Bani Israel atas larangan Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, al-makru wal khida'u finnar. Kata Rasulullah, al-makru wal khida'u finnar. Orang-orang yang suka makar, orang punya tipu daya, nanti tempatnya di neraka. Jadi peristiwa-peristiwa ini kita nanti ngambil dari sejarah. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nah, makarnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam itu makarnya. Nah, terus kita ngambil pertama dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, waktu kisah Nabi alaihissalam, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam itu makar, nggak percaya kalau itu Nabi. Nah, makanya kata Allah, faqala ta'ala fi kitabul karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudira. Kata Allah, maka kami bukakan pintu-pintu langit dan dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk
satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Itu surat Al-Qamar. Itu terus Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan sama Allah suruh membuat sebuah kapal. Bikinlah kapal. Nabi Nuh alaihissalam nggak tahu kapal bagaimana caranya bikin, dari apa, dibuat dari mana. Tapi terus Allah perintahkan. Ya, tatkala dekat tiba waktu azab yang telah ditentukan, maka Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam dengan menjumpai Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajarkan kepada beliau cara-cara menukang kayu. Ya, dan malaikat Jibril mengatakan bahwa Allah menyuruh beliau membuat sebuah kapal. Kata Allah, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, kata Allah. Diajarkan Nabi Nuh alaihissalam diajarkan sama malaikat Jibril, suruh bikin kayu, potong-potonglah kayu, terus buatlah kayu-kayu dipotong, berjumlah itu 124.000. Jadi ada 124.000 keping atau 4.000 papan. Nah, setiap papan ini ditulis, setiap papan satu sampai ribuan itu bertuliskan para nabi-nabi. Ya, Nabi Nuh alaihissalam bertanya, ya Allah, saya nggak tahu, belum tahu nabi-nabi terdahulu atau nabi-nabi yang akan datang. Kata Allah, itu nanti urusanku, urusan kamu membuat kapal. Ya, urusan nabi itu urusan Allah nanti. Nah, dipotonglah satu potongan, tertulis Nabi Adam alaihissalam. Nah, potong kedua tertulis Nabi Syed alaihissalam. Yang ketiga Nabi Idris, terus Nabi Nuh sendiri ditulis. Nah, yang terakhir sampai ribuan, 124.000 terakhir tertulis Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terus bikinlah satu lagi, bikin paku-pakunya. Nah, setiap paku-paku juga ada tertulis para wali Allah, para nabi yang belum tertulis. Sampai enggak sebegitu, saudaraku. Akhirnya kurang 4. Nah, ada dihias dengan udah jadi kapal besar, kurang 4 papan ini dihias dengan tulisan 4. Itu kekasihnya Rasulullah SAW, ada 4 sahabat. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. 4 jadi ya sempurna. Nah, itulah kisah-kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, setelah itu, tapi kita bisa ambil iktibarnya di situ. Nah, seakan-akan satu peringatan buat kita, saudara. Seakan-akan Allah tatkala mengatakan, wahai hambaku, nah, jika engkau ingin aku lepaskan dari cengkraman setan, dan aku selamatkan dari tenggelamnya di samudra atau samudra kemaksiatan, khususnya kalau kita, nah, maka bergunakanlah matamu untuk mengambil iktibar, cerita-cerita, riwayat-riwayat, atau telingamu untuk mendengarkan ilmu hikmah, nah, lisanmu untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nah, dan semua anggota badanmu untuk mengerjakan segala amal dan taat dan ibadah. Nah, setanamkanlah dalam hatimu rasa tobat dan penyesalan, maka kelak engkau akan aku selamatkan, kata Allah, dari penjara kerugian dan penyesalan, dan aku muliakan engkau pada tempat kemuliaan dan keselamatan. Itu jadi intinya, ya semua inti, tapi inti ini kita ambil iktibar tadi. Jadi makar ini ya nggak zaman dulu, tapi sampai sekarang pun kita pun sering kadang-kadang ada
makar. Terberat adalah makar dari diri sendiri. Ya, segitulah. Jadi bisa ngambil sedikit pelajaran hari ini, nanti bisa disambung untuk minggu kedepannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kanjeng Rasul Muhammad SAW jadi umatnya. Mudah-mudahan kita diakui umat Rasulullah SAW. Allah memberikan syafaatnya fid dini wa dunyal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.